Beberapa orang merasa, wah masa ada orang kayak gitu. Kita bilang teman-teman, ini namanya karomah. Seringkali saya bahas, karomah itu terjadi ya, hal yang di luar nalar itu seringkali terjadi, seringkali kok terjadi. Nah, bukan hal yang nggak masuk akal, kita sering menyaksikannya, Pinggirin ini dulu, pinggirin ini ya, kita lihat orang di jalan naik motor ditabrak sama truk tapi nggak kenapa-napa. Ada kan yang kayak gitu? Kalau pakai nalar harusnya orang udah kelindes mati, tapi kok ya cuman kotor doang bajunya, motornya hancur, dianya enggak, dia sendiri nggak paham kenapa. Di luar nalar, artinya terjadi gak tuh barang? Terjadi kan? Sesuatu yang terjadi di luar nalar ada di tengah-tengah kita. Di rumah sakit berapa banyak mukjizat dan keramat, berapa banyak orang yang divonis sama dokter mati, nggak mati, ya kan? Sampai si pasien, orang tua pasien bilang ini mukjizat, dokter juga mengatakan ini mukjizat. Kita nyaksikan itu. Hal-hal semacam ini yang di luar nalar banyak terjadi ya, apabila terjadi kepada orang-orang biasa, apalagi kepada orang-orang yang saleh. Artinya keberadaannya itu bukan tidak ada ya. Kalau kamu menutup mata dengan matahari mau bagaimana? Barangnya ada di depan mata kita, hal-hal macam begini begitu. Masalah kamu mau percaya si fulan itu bicara sama orang mati atau enggak, tuh urusan lain. Tapi keberadaan hal-hal yang di luar nalar itu memang ada di tengah-tengah kita, memang ada ya. Kamu mau percaya nggak percaya urusan kamu. Dan Al-Quran menceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya memang di alam raya ini Tuhan menjadikan ada hal-hal di luar nalar terjadi melalui tangan orang-orang yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kalau kamu baca sejarah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan dapati bahwasanya hal-hal yang serupa semacam ini juga terjadi di tengah-tengah para sahabat. Sebagai contoh, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau setelah terjadi peperangan Badar, kemenangan di perang Badar, jasad orang-orang kafir Quraisy itu kan dikubur ya. Setelah mereka dikuburkan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya, Nabi dengan suara yang lantang memanggil nama-nama mereka, ya fulan, ya Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, ya fulan, ya fulan, ya fulan, dipanggil satu persatu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian sebagai kebenaran? Kami telah mendapatkan, kata Nabi, kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami sebagai kebenaran. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, atukallimul mauta, apakah kamu berbicara dengan orang-orang mati? Apa jawab Nabi Muhammad? Innakum lastum bi asma'a minhum, kalian wahai Umar, orang-orang yang hidup, tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak mampu menjawabku. Artinya apa? Nabi menyatakan komunikasi itu terjadi dengan orang-orang yang telah wafat. Kamu mau bilang itu kan mukjizat Nabi, betul itu mukjizat Nabi, tapi barang itu ada, mau itu melalui tangan Nabi atau siapapun, tapi barangnya ada di muka bumi ini. Orang-orang yang berbicara dengan orang, berkomunikasi dengan orang yang udah mati, Rasulullah. Nah, dan kalau kamu baca sejarah para sahabat, kamu bakal dapatin beberapa dari mereka terjadi hal ini di tangan mereka. Nah ini juga para aulia ya. Kamu mau terima, mau percaya, ya urusan kamu atau tidak, urusan kamu percaya atau tidak. Cuman barangnya ada, mau ingkarin silahkan, nggak ada yang paksa. Kamu percaya bagus, nggak percaya juga kamu nggak masuk neraka, happy aja gitu. Nah tapi sejarah mencatat orang ini yang namanya Ahmad bin Hasan al-Ahdal, beliau itu semasa hidupnya seringkali disaksikan berbicara dengan orang-orang mati. Nah